Assalamualaikum, mari sama-sama belajar tentang budaya Islam yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, politik dan pemerintahan. Bentuk budaya Islam yang masuk ke Indonesia yang pertama yaitu budaya di bidang politik serta sistem pemerintahan. Pada awal mulanya, kerajaan-kerajaan di Indonesia semuanya bercorak Hindu-Buddha, kemudian berubah menjadi kerajaan Islam dengan sistem kesultanan. Hal itu terjadi pada abad ke-13, bukti Indonesia sudah berdiri suatu politik Islam. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini berdiri di Aceh pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Laksamana Laut yang bernama Nazimuddin Al-Kamil. Kerajaan dari Kesultanan Pasai terjadi saat Ratu Naharsyah menjabat sebagai pemimpin. Tercatat Kesultanan Samudra Pasai berdiri sejak tahun 1267 hingga 1521. Jadi besar kemungkinan bahwa sudah masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-7 Masehi, yaitu abad pertama tahun Hijriah. Dengan begitu, pengaruh tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat Indonesia yang semula menganut agama Hindu-Buddha berubah menjadi pemeluk agama Islam. 2. Sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pada bidang sosial dan ekonomi, di mana kelompok masyarakat yang semula menerapkan sistem kasta menjadi pudar. Penggolongan terhadap kelompok hanya terjadi misalnya penggolongan terhadap penyebar agama Islam dengan status sosial yang tinggi disebut sunan. Sedangkan penggolongan terhadap ulama disebut kiai. Para pedagang Arab, Persia, Cina, dan India berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Mereka menyiarkan agama Islam dan menetap sementara untuk menunggu datangnya angin dan berlayar kembali ke negaranya. Daerah Indonesia bagian barat adalah daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam, di mana daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional sehingga pengaruh Islam dapat tumbuh dengan cepat di sana. Dan dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, Tidore, dan Ternate. 3. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti surau, dayah, dan pondok pesantren. Adapun ilmu pengetahuan, zaman ini juga menghasilkan keilmuan-keilmuan lain yang tidak kalah penting seperti Al-Kindi yang dipercaya Khalifah Al-Ma'mun sebagai ketua tim penerjemah naskah-naskah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi di Bait Al-Hikmah. Al-Kindi adalah ilmuwan yang sangat hebat. Dalam masa hidupnya, ia telah menulis kurang lebih sebanyak 260 judul buku. Ia juga adalah seorang ilmuwan pertama yang mengadopsi dan menyempurnakan angka India menjadi sistem bilangan Hindu-Arab 0-9. Sistem bilangan tersebut nantinya akan sangat berpengaruh dan menjadi dasar yang penting bagi perekonomian dan perdagangan zaman modern. Berbicara mengenai angka, ada juga Al-Hayyam atau Omar Khayyam, seorang ahli matematikawan, astronomi, dan pujangga yang hebat. Sumbangan terbesarnya bagi dunia matematika adalah segi empat Hayyam. Al-Hayyam adalah salah satu tokoh utama yang menjabarkan konsep segitiga Pascal. Tidak mengherankan jika banyak ahli matematika yang memberi nama penjabaran binomial ini,
sebagai segitiga Hayyam Paskal. Membahas zaman kejayaan Islam tidak akan lengkap jika tidak menyebut dua ilmuwan besar lainnya, Al-Khwarizmi dan Ibnu Rushd. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan terpenting di balik algoritma. Kontribusi terbesarnya adalah mengembangkan pendekatan khusus untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat, yang sekarang kita kenal dengan nama aljabar. Selain itu, Al-Khwarizmi juga berhasil memetakan pergerakan dari matahari, bulan, dan kelima planet lainnya yang kemudian dituangkan dalam bukunya yang berjudul Zij al-Rushd. Ibnu Rushd atau Averroes adalah seorang polimatik dunia yang lahir di Andalusia. Sebagai polimatik, cakupan bidang yang lain dipelajari tentu tidak terbatas hanya di satu bidang, melainkan sangat luas dari mulai logika, filsafat, psikologi, geografi, matematika, sampai kedokteran. Ibnu Rushd juga dikenal sebagai ilmuwan muslim terakhir yang secara gigih memperjuangkan nilai-nilai logika dan metode sains dalam kebudayaan Islam di tengah gerakan oposisi. Empat, kesenian. Dan yang terakhir adalah bidang kesenian. Contohnya babat, hikayat, suluk, dan syair. Babat merupakan karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah, namun bukan sejarah yang berdasarkan bukti dan fakta. Contohnya babat Tanah Jawi dan babat Cirebon. Hikayat yaitu karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara, pembangkit semangat. Contohnya hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai. Suluk yaitu kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Contohnya suluk Wijil dan suluk Malang Sumirang. Sementara syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya syair perahu dan syair si burung pingai. Peninggalan yang lain yaitu seni tari, contohnya tari saman dari Aceh. Kemudian ada debus yaitu kesenian bela diri dari Banten. Dan yang terakhir sekaten dan grebek, merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini ditandai dengan perarakan sebuah gunungan terbuat dari makanan, buah-buahan, dan sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara di bidang kebudayaan, terjadi akulturasi budaya Islam dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Yang pertama, seni bangunan. Pada bangunan masjid masih menggunakan atap tumpang seperti kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, menara. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip sekali dengan bentuk bangunan Candi Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberikan atap tumpang. Masjid Menara Kudus menjadi simbol toleransi antar umat beragama karena memiliki arsitektur yang memadukan antara budaya Islam dan Hindu. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus ini pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Bangunan Menara Kudus memiliki ketinggian sekitar 15 meter dan berukuran 100 meter persegi. Menara Candi di sisi timur memakai arsitektur bercorak Hindu Majapahit. Gapura dan bangunan menara terbuat dari tumpukan batu merah yang unik dan artistik. Hingga saat ini, Masjid Menara Kudus masih aktif digunakan untuk beribadah, bahkan menjadi tujuan wisata religi di Kudus. Itulah tadi video singkat dari kami terkait sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Terima kasih.